Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, perkenalkan nama saya Fitria Nurani Hajar. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan yang akan saya bahas yaitu algoritma penjadwalan multiple feedback queue atau biasa yang disebut MFQ. Sebelumnya, kita harus ketahui apa sih penjadwalan proses itu. Penjadwalan proses adalah suatu mekanisme atau strategi yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur dan mengelola eksekusi proses pada suatu sistem komputer. Tugas penjadwalan proses ada dua, yaitu memutuskan proses yang sedang berjalan dan kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Algoritma penjadwalan dibagi menjadi dua, yaitu non-preemptif dan preemptif. Non-preemptif adalah proses yang sedang berjalan dapat diinterupsi dan dipindah ke status ready atau menunggu. Sedangkan preemptif yaitu proses yang sedang berjalan tidak dapat diinterupsi sehingga harus urut. Nah, non-preemptif dibagi menjadi 4, yaitu FIFO atau first in first out atau FCFS, first come first server. Yang kedua SJF atau shortest job first. Yang ketiga HRN, highest ration next. Dan yang keempat MFQ, yaitu multiple feedback queue. Preemptif juga dibagi menjadi 4, yaitu RR atau round robin, yang kedua SRF, shortest remaining, yang ketiga PS, priority scheduling, yang keempat GS, guaranteed scheduling. Multiple feedback queue merupakan algoritma penjadwalan modern dalam perkembangan sistem operasi. Algoritma ini hampir mirip dengan multi-level queue. Hanya saja pada algoritma ini proses yang sedang dieksekusi bisa berpindah menuju antrian lain. Multiple feedback queue, algoritma MVQ mirip algoritma multi-level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses tersebut dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dan MK dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin besar. Parameter multiple feedback queue ada 5. Yang pertama, jumlah antrian. Yang kedua, algoritma penjadwalan tiap antrian. Yang ketiga, waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi. Yang keempat, waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih rendah. Yang kelima, antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Sasaran penjadwalan ini adalah untuk mencegah banyaknya aktivitas swapping dengan cara proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemroses karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu yang lama. Diberi jatah waktu, jumlah kuanta lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini menghendaki kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama 1 kuanta. Kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta.
kelas berikutnya lagi berjalan 4 kuanta, kelas berikutnya lagi berjalan 8 kuanta, dan seterusnya. Ketentuannya sebagai berikut. Jalankan proses-proses yang berada pada kelas prioritas tertinggi. Jika proses telah menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka proses itu diturunkan kelas prioritasnya. Proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Penerapan algoritma MFQ. Contohnya, terdapat 3 antrian. Q1 sama dengan 10 ms, Q2 40 ms, FCFS Q3 sama dengan FCFS, proses yang masuk ke antrian Q1. Jika dalam 10 ms tidak selesai, maka proses tersebut dipindahkan ke Q2. Jika dalam 40 ms tidak selesai, maka dipindahkan lagi ke Q3. Berdasarkan hal-hal di atas, maka algoritma ini dapat digunakan secara fleksibel dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada zaman sekarang ini, algoritma multiple feedback queue adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Di sini adalah contoh perhitungan preemptif. Di sini ada proses, burst time, priority, dan waktu kedatangan. Proses terbagi menjadi 3, ada P1, P2, dan P3. Ini adalah cara penyelesaian dengan menggunakan Gantt chart. Untuk langkah pertama pada multiple feedback queue ini, kita harus mengeksekusi proses pertama terlebih dahulu, di mana kedatangan waktu pada P1 yaitu 0 dan burst time adalah 10. Kita gambar di sini jika menggunakan bin, kita harus mengeksekusi proses yang diprioritaskan terlebih dahulu yaitu P2. Kita gambar di samping kanan P1. Kemudian menjumlahkan burst time dengan angka 10 P2. Di sini angka sebelum P2 kita ketahui yaitu 10. Kemudian burst time dari P2 adalah 2. Kita tambahkan 10 ditambah 2 sama dengan 12. Kemudian langkah berikutnya adalah mengeksekusi proses terakhir yaitu P3, di mana yang diprioritaskan terakhir setelah P2. Oleh karena itu, P3 kita gambar di sebelah kanan. P2, kemudian nilai burst time dari P3 adalah 5. Kemudian kita tambahkan dengan angka sebelahnya yaitu 12. 12 ditambah burst time dari P3 yaitu 5. Hasilnya adalah 17. Nah, ini merupakan gambaran dari Gantt chart soal tersebut. Selanjutnya, dari Gantt chart yang sudah kita gambar tadi, kita akan menghitung waiting time dan average. Burst time dari P1 sama dengan 0. Waiting time P2 sama dengan 7. Di mana sepuluh dikurangi dengan
waktu kedatangan P2 yaitu 3, hasilnya 7, kemudian P3 adalah 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Kemudian untuk average kita jumlahkan semuanya 0 ditambah 7 ditambah 8, kemudian kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 5. Selanjutnya untuk menemukan turnaround time atau TAF dan average TAF, kita menggunakan metode non-preemptif. Untuk menemukan TAF dari P1, kita lihat pada Gantt chart tersebut. Gantt chart dari P1 dimulai dari 0 hingga 10. Jadi, turnaround time dari P1 adalah 10, kemudian untuk mencari TAF dari P2 adalah 12, kita kurangi dengan waktu kedatangan P2 yaitu 3, hasilnya adalah 9. Dan untuk P3 yaitu 17 dikurangi 4, waktu kedatangan P3 sama dengan 13. Untuk mencari average TAF, kita jumlahkan waiting time dari turnaround time dari P1, P2, dan P3 yaitu 10 ditambah 9 ditambah 13, kemudian dibagi 3 hasilnya 10,7. Contoh perhitungan MFQ. Di sini adalah langkah kedua. Caranya sama seperti tadi. Di sini ada proses dari P1, P2, P3 dan burst time, priority, waktu kedatangan pada masing-masing proses berbeda-beda. Sama seperti tadi, kita gambar Gantt chart terlebih dahulu. Setelah kita menggambar Gantt chart, proses kemudian kita akan lakukan proses penyelesaiannya pada proses pertama. Kita ketahui burst time 8 dan waktu kedatangan 0. Kita gambar di sebelah sini. Kemudian karena kita menggunakan preemptif, kita harus mengeksekusi proses yang diprioritaskan terlebih dahulu yaitu P2. Oleh karena itu kita menggambar P2 di sebelah kanan P1. Oleh karena itu kita menggambar P2 di sebelah kanan P1. Kemudian kita hitung 8 ditambah dengan burst time P2 yaitu 4. Hasilnya 12. Kemudian setelah P2 kita lakukan hasil perhitungan dari P3. Kita ketahui nilai dari P2 adalah 12. Kemudian kita tambah dengan burst time dari P3 yaitu 7. Hasilnya adalah 19. Ini merupakan hasil dari Gantt chart soal tersebut. Nah, setelah dari Gantt chart yang kita buat tadi, kita akan mencari waiting time dan average. Di sini waiting time-nya P1 adalah 0, P2-nya itu 8 dikurangi 2 dari proses P2 sama dengan 6, kemudian P3 hasil dari P2 12 dikurangi 4 adalah waktu kedatangan P3 sama dengan 8. Untuk mencari average, kita jumlahkan P1, P2, P3 yaitu 0 ditambah 6 ditambah 8 dibagi 3 sama dengan 4,6.
Nah, untuk contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa yang sedang bimbingan skripsi ke dosen pembimbing. Ada 3 mahasiswa yang akan bimbingan dengan dosen pada hari Senin pagi. Waktu bimbingan dengan dosen setiap sesi adalah 1 jam setiap mahasiswa. Mahasiswa A bimbingan pada dosen selama 30 menit selesai. Setelah itu lanjut ke mahasiswa B yang bimbingan selama 1 jam. Namun belum selesai karena terbatasnya waktu bimbingan dan harus menunggu lagi. Selanjutnya, mahasiswa C yang bimbingan selama 45 menit selesai. Kemudian kembali lagi ke mahasiswa B yang menunggu dan bimbingan lagi selama 15 menit kemudian selesai. Kesimpulan dari algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang baik dalam mengoptimalkan proses-proses yang memiliki prioritas. Running process yaitu waktu layanan dibagi waktu jatah pengerjaan atau quantum time, hingga hasil bagi digunakan untuk banyak perulangan KT, dan sisa bagi untuk banyak pengerjaan berikutnya, tapi kurang dari KT. Penerapan running process memudahkan penentuan waktu tunggu, karena dapat menggunakan running process dalam mengetahui proses-proses yang memengaruhi dalam diagram penjadwalan MFQ. Baik, sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan tentang algoritma penjadwalan multiple feedback QQ dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.